Selamat siang semuanya. Kali ini saya Arifika dosen desain akan sharing cara untuk membuat baseline grid di Adobe InDesign 2021. Adobe InDesign CC 2021. Oke, langsung aja kita klik Creative Cloud-nya lalu open si InDesign. Sambil menunggu terbuka, Adobe InDesign ini perbedaannya dengan Photoshop dan Illustrator adalah ini untuk mendesain atau melayout media yang dia jumlah halamannya itu banyak. Seperti misalkan buku, baik buku cetak ataupun e-book. Waktu itu saya pernah menggunakan InDesign ini untuk membuat project buku yang halamannya sekitar 400-an pakai ini. Kenapa harus pakai ini? Bukannya kalau di Illustrator atau Photoshop juga bisa banyak halaman, bisa. Tapi kalau di sini ada fitur untuk mengatur otomatis kita bikin masternya atau bikin kayak settingan utamanya, lu ntar bisa diaplikasikan ke misalkan semua halaman. Contohnya adalah untuk menggunakan nomor halaman yang rapi yang sama di tiap halaman tuh ada di kanan bawah misalkan seperti itu secara otomatis itu namanya pakai master. Oke, sekarang sudah terbuka Adobe InDesign-nya seperti halnya juga software desain grafis, kita udah tahu ya UI dan UX-nya seperti apa, mirip-mirip kok, cuma tadi aja paling ada fitur berbeda. InDesign sama Illustrator ataupun Photoshop. Langsung sama aja file, new document. Terus kita bisa pilih di sini apakah kita mau pakai ukuran yang recent yang kita pernah bikin atau yang kita pernah simpan, save, ataupun mau ukuran apa print. Karena kita mau bikinnya e-book, sebenarnya kan e-book itu kalau bikin flipbook lah ya, pakainya PDF. Nah, ini kita pakai pakai ukurannya masih yang standarnya print sih. Ada letter, ada legal, ada mungkin A4. Nah, nanti apa namanya kita mau bikinnya letter aja ya letter terus juga portrait orientationnya dan settingan yang lain biarin aja. Oh ya, sorry lupa, unitsnya kita rubah menjadi points. Oke, langsung kita create. Saya habis matiin kipas angin karena takut suaranya mengganggu. Oke, sekarang sudah ada tampilan seperti ini. Baru satu halaman ya. InDesign bisa berhalaman-halaman dengan cara menambahkan halaman. Salah satunya adalah di sini kita klik yang ini, terus klik kanan Insert Pages. Kita bikin halamannya bertambah lagi 2, jadinya 3. Nah, biasa kan cover ya, ini yang sendirian cover, ya ada 2 halaman membentang atau spread, namanya nih 2 halaman ini namanya spread. Halaman membentang ada 2, spread. Kalau klik 2 kali bisa klik shift, jadi dua-duanya terpilih atau klik salah satu mau bikin di sebelah sini kiri gitu. Di halaman 2 bisa klik aja langsung. Nah, ini tadi yang saya bilang masternya ada di sini nih. Master ada non itu kalau nanti kita mengaplikasikan tanpa master, makanya namanya non. Lalu ada A master, ada nanti B master, C master, D master, dan seterusnya. Jadi ada pengaturan-pengaturan yang mau kita bikin seragam untuk beberapa halaman, otomatis nanti pengaturannya sama, itu namanya master. Kita tidak membahas ini saya sekarang, karena kita mau bahas ke baseline grids-nya. Nah, grid system itu terdiri dari margin, kolom, row, dan gutter. Kolom itu sudah pastinya tahu, ntar kita apa langsung kita mulai ya, kita siapa langsung saya sebutin aja nanti kalau udah dibikin. Terus sekarang bikin margin dulu ya, mengatur margin. Tapi sebelum bikin marginnya berapa, margin ini nih ya, jarak area untuk kita pakai nih dengan ujung-ujung dokumennya. Nih, ini margin di sini, margin atas, margin kanan, margin kiri, margin bawah. Kita rubah dulu ya ke ukurannya, di edit, kita klik edit di atas tab, lalu cari ke bawah terus, kalau nggak ada klik panahnya preference, pilihan untuk yang unit, karena kita mau merubah ukuran, bukan ukuran satuan ya, menjadi points. Kenapa points? Kita akan mengubah semua ukurannya menjadi points karena grid system itu biasanya digunakan untuk mengatur layout halaman media yang konten teksnya banyak atau pakai body text konten, kayak misalkan bikin buku, brosur, buku itu kan pakai ada teksnya yang banyak kan ya, dan dia
Biasanya sih ukurannya dimulai dari 8 poin sampai 12 poin untuk body text-nya atau teks yang banyak ya. Kalau untuk judulnya mah nanti bebas terserah, bahkan mau gede banget mau apa tergantung ya, tergantung layout yang mau dibikin. Nah, karena tadi bahwa grid system biasanya dipakai untuk mengatur teks yang banyak, jadi pakainya points karena teks itu biasanya pakai huruf yang satuan ukurannya adalah points. Pakai berapa points? Pakai 12 poin untuk makalah ini. Misalkan suka ya bikin tugas diminta oleh dosen yang hurufnya udah harus banget 12 poin. Nah, makanya kita rubahlah semuanya menjadi points. Untuk yang lainnya biarkan saja default, kita oke-kan, oke. Lalu kita atur lagi untuk edit preference lagi yang grids-nya. Kita lihat nih, grids. Kita mau bikin baseline grids ya. Di sini ada baseline grids, ada document grids. Kita tidak perlu dulu document grid. Dokumen ini lebih kepada semua apa namanya bagian dari dokumen itu. Tapi saya mau grid system yang saya buat ini hanya ada di dalam save margin. Jadi sudah terpotong oleh margin area yang memang elemen-elemen layout akan ditata di sana. Warnanya terserah mau diwarnai apa, baseline grid ya. Jadi dokumen gridnya biarkan saja defaultnya seperti ini. Lalu startnya di berapa? Saya mau nanti body text-nya 10 poin. Jadi semua pengaturan kalau bisa adalah kali lipat dari 10 poin. Startnya kita mulainya di 10 ya, karena memang mulainya ya biar semuanya sama-sama 10 poin baseline-nya, makanya start di 10 poin atau 10 pt. Relatif tuh mau di mana nih? Mau langsung di halamannya atau mau di marginnya? Kalau saya maunya karena mau bikinnya marginnya memang tidak dipakai untuk melayout teks, jadi saya di marginnya mulainya. Nanti kita bisa lihat ya hasilnya. Increment every 10 poin karena tadi saya bilang kita mau bikin ini kelipatan 10 poin. Atau mau dibikin 5 poin juga bisa, setengahnya dari 10 poin karena kan nanti ukuran hurufnya 10 poin untuk body text ya, untuk ukuran teks terkecilnya. Boleh sih dibikin 5, tapi di sini coba bikin 10 dulu. Oke. Dokumen grid-nya biarkan saja default. Nah, loh kok belum ada sih grid-nya? Bisa kita lihat di sini. Buka view itu untuk melihat banyak ada rules, ada grid, ada guides. Kita show baseline grids. Nah, ini yang tadi sudah kita buat nih. Jadi mulainya di margin sini, nggak dari atas. Kalau kita bikinnya tuh page, tadi mulainya dari sini. Tapi saya mau yang mulainya dari area aman margin ya, sudah dapat oleh margin di sini. Benar-benar di area kerjanya tuh segini. Tuh. Di dalamnya marginnya. Oke, lalu dari sini kita mau bikin apa? Kita mau bikin layout grid sistemnya yang halaman kiri nih, halaman di sini halaman 2 ya, beda sama halaman yang 3. Makanya kita caranya pilih satu halaman dulu nih, satu pilih, lalu kita sorry, marginnya belum ya tadi. Oke. Kita rubah margin dulu ya, saya lupa. Layout untuk rubah margin. Jadi ini all about layout ya. Merubah margin, merubah kolom, bikin gutter, row, ini semua di sini. Nah, untuk bikin margin dan kolom di sini. Marginnya dulu ya, kita bikin. Ini ada tanda rantai yang dicoret atau rantai yang aktif. Kalau rantai aktif, batas atas, bawah, dalam dan luar dari marginnya sama. Misalkan semua 36 poin semua kita rubah ya, coba ya 20. Ya udah semuanya 20. Sorry. Nih 20 20 kalau diaktifin. Kalau nggak diaktifin sorry kok jadi malah keklik sih. Ya. Nih make all setting the same. Kalau misalkan kita nggak ngeklik ininya, nih kita bisa bebas. Karena tadi kita pakainya poinnya itu berkelipatan 10, coba kita bikin marginnya juga sama ya, berkelipatan 10. Karena kita mau bikin hurufnya itu 10 poin. Margin atasnya kita bikin 40 deh, 40 poin. Margin bawahnya 30 poin. Tuh, kelihatan ya di belakang lagi berubah-berubah tuh, inside-nya coba 20 poin, outside-nya misalkan nih 50, saya bikin semuanya beda semua. Mau bikin kolomnya nanti dulu. Oke, kita bikin aja dulu marginnya. Nah, sekarang marginnya sudah berubah
sesuai dengan yang kita inginkan. Sorry, ini tadi, aduh, keklik lagi kan. Sorry, kita ulang ya. 40, 30, 20. Pas saya bikin 50. Nah, udah sesuai nih sama yang kita inginkan seperti ini. Saya zoom out ya. Nah, marginnya jadinya begini. Nih, segini. Saya zoom in lagi supaya baseline grid-nya kelihatan ya. Lalu kita akan bikin kolom, jumlah kolom. Jadi layoutnya beda nih antara kiri dan kanan, nggak apa-apa kan, nggak harus tuh layout secara membentang gini sama semua, pakai jumlah kolomnya sama garisnya. Oke, kita bikin dulu yang sebelah kiri. Lalu kita buka layout, margin and columns. Nih kita bikin dulu nih, mau berapa kolomnya, 2 apa 3 ya, tuh langsung kelihatan previewnya 3. Gutternya kita buat sama aja ya, kayak ukuran hurufnya nanti itu 10 poin, kita buat sama. Udah nih seperti ini ya. Yang sebelahnya belum ada nih kolomnya, sebelah sini sudah ada pengaturan kolomnya, sudah rapi. Dari sisi kolom yang kanan sekarang klik aja langsung. Nah, seperti ini yang kanan. Lalu kita mau bikin marginnya berapa di sini? Misalkan margin lagi, kolomnya mau bikin 5 tuh, langsung kelihatan kan previewnya di belakangnya. Bikin 5, gutternya dibikin 10 biar sama. Oke, nah jadi kanan sama kiri nih berbeda ya dari sisi jumlah kolom gitu. Lalu dari sini kita mau bikin apa lagi? Mau bikin grid system yang ada barisnya juga. Nah, bikinnya caranya gimana? Caranya disamain nih. Makanya kalau ada yang berharap masuk DKV itu hitung-hitungan yang enggak ada, kita harus hitung ini manual, kita harus pikirin, rencanakan mau berapa jumlahnya, terus nanti ukurannya gimana, itu kita harus mikirin semuanya. Memang software itu ada bagian-bagian yang bisa bikin ngitung sendiri, tapi nggak full 100% ya, kita tetap harus memperkirakan dan merencanakan gimana supaya fit, supaya rapih gitu, supaya pas. Nah, lalu dia tadi mau bikin dulu yang sebelah kiri untuk bikin guides-nya, guide sistemnya yang ditambahin row layout. Kita klik layout, tab layout di atas, create guides. Nah, kita samakan dulu nih. Tadi kan kolomnya kan ada 3 kan, kita bikin kolomnya 3. Terus gutternya dibikin, sorry tadi ini 10. Nah, row-nya nih, barisnya mau berapa? Kita bikin 3 juga aja ya. 3 dengan gutter yang juga jarak antar barisnya juga 10. Nah, fit gauge-nya tuh apa? Margin. Karena kan dari awal kita memang bikinnya di margin kan. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Nih. Tuh. Ternyata juga kalau bikin guides ini dia langsung membentang ya, 2 ya. Kalau mau kalian rubah-rubah nggak apa-apa, misalkan kayak digeser-geser gitu bisa, seperti itu. Nanti kalau misalkan mau ngerubah guides cuma 1 halaman kayak bisa deh tadi di preference ya. Tuh, atau ada nggak ya di bagian sini, kita lihat ya, soalnya agak lupa nih untuk bagian ini. Nggak ada sih ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini nih, kalau misalkan mau ngapus yang ini nih, ya boleh aja bisa. Nah, untuk bawahnya kita samakan saja. Nih, kenapa ini bisa berbeda ya? Ya karena tidak selalu sama ketika ini, karena ukurannya tadi kan letter ya, ukurannya letter, sudah dikurangi margin, terus otomatis dibagi 10 poin, lalu kita nambahkan lagi guides-nya yang ukurannya langsung panjang panjang kolom ini nih, panjang area ini dibagi 3 ya, ada kemungkinan tidak sama, makanya itu perlu kita pikir dari awal. Berarti kalau mau bentukannya begini, ukurannya begini, setiap 10 poin dalam ukuran margin, kita harus hitung-hitung sendiri dulu gimana caranya supaya dia pas di sini, seperti itu. Nah, kalau misalkan nih mau digeser-geser juga nggak apa-apa ininya, gitu, mau digeser kemana. Nah, kalau sudah dibikin seperti ini, udah gampang. Jadi kita mau ngapain nih? Mau place misalkan ilustrasi di sini, misalkan ya, sorry, foto mau ngambil area di sini, 2 ini, kita warnain aja biar lebih jelas. Kita warnai ini ya,
mau naruh foto di sini, terus nanti mau naruh teksnya di mulai dari sini kita bikin text boxnya nih, klik klik type tool ya, klik lalu kita buat memulai di mana, mulai di sini untuk body teksnya. Nih, langsung bikin text boxnya sampai mana, sampai sini misalkan. Tuh, lalu kita bisa langsung isi ini. Ini saya gitu ya. Lorem ipsum dolor sit amet dan seterusnya. Jadi kita bisa bikin banyak ini ya. Nah, ini kan tadi yang seperti saya bilang saya mau bikinnya 10 poin untuk body text. Kita lihat dulu, masih 12 ya, 10 poin. Leadingnya juga 10 poin, jarak antar baris. Nah, segini nih. Kalau misalkan untuk judul subjudul, saya mau naruh di sini misalkan. Jadi rapih ya, bikin text box lagi di sini. Nah, judulnya mau apa? Nah, seperti ini. Gitu. Ini mau dibikin hurufnya karena dia subtitle gitu ya, mau lebih besar. It's okay, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi nanti akan ada perbedaan hierarki visual yang mana dulu atau yang paling penting yang mana yang dibaca sama orang tuh. Dengan cara dibedakan ukurannya, dibedakan settingan hurufnya. Nah, nanti pun misalkan di sebelah sini mau pakai area yang buat ilustrasinya segini. Nih, nggak apa-apa. Segini mau disamain sama itu kan tinggal disamain aja ya. Ininya, apa namanya, bawahnya gitu. Di sini mau taruh foto nih nantinya. Udah gitu sih. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Cara bikin baseline grids yang mudah. Salah satu cara ya. Salah satu cara untuk bikin baseline grids yang mudah untuk kalian nanti. Oke, sampai ketemu lagi ya di cara-cara lainnya. Arifika Dosen Desain. Terima kasih.